Kapan industri pariwisata akan dibuka kembali? Ini tentu menjadi pertanyaan kita semua. Dilansir dari Kumparan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menerapkan program CHS di setiap dinasti maupun lokasi yang terkait pariwisata serta ekonomi kreatif. Dan Bali dipilih sebagai pilot proyek penerapan program CHS karena Bali sebagai destinasi utama pariwisata Indonesia dan Bali dianggap berhasil mengendalikan COVID-19. Pemerintah sedang merencanakan SOP agar pariwisata di Indonesia kembali bangkit. Kita juga harus mempersiapkan properti dan staf untuk menghadapi kebiasaan-kebiasaan baru usai COVID-19. Apa saja yang harus disiapkan hotel untuk reopen setelah COVID-19? Hal pertama tentu kebersihan, yang juga masuk ke dalam program CHS pemerintah. Di tengah wabah COVID-19, tamu akan menjadi sangat sensitif mengenai kebersihan. Kebiasaan-kebiasaan lama saat membersihkan kamar tamu mungkin akan banyak berubah. Tidak akan ada lagi baju dan handuk kotor yang berserakan. Hotel mungkin bahkan harus menyediakan beberapa kantong dengan segel untuk menyimpan pakaian kotor tamu. Waktu membersihkan kamar juga mungkin akan lebih lama. Ini menjadi beban tambahan untuk staf kebersihan. Staf harus teliti untuk memastikan semua sudut ruangan telah bersih dan menggunakan disinfektan, terutama pada bagian yang paling sering disentuh tamu. Staf kebersihan juga harus menggunakan APD. Pada pedoman layanan untuk hotel selama masa pandemi COVID yang dirilis oleh Traveloka, juga sudah mencantumkan bagaimana standar yang harus dilakukan oleh staf kebersihan. Menjaga kebersihan hotel tidak hanya untuk menjaga kesehatan staf dan tamu, tapi juga menenangkan ketakutan tamu mengenai penyebaran COVID-19 dan meningkatkan kepercayaan tamu. Sterilisasi. Selain kamar hotel, setiap orang yang masuk ke hotel harus dalam keadaan bersih, termasuk tamu. Kita bisa meletakkan disinfektan mask di pintu masuk hotel untuk membersihkan alas kaki setiap orang yang masuk ke hotel. Hotel juga bisa menetapkan orang untuk melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk hotel. Hotel mungkin harus mengganti keycard yang sudah digunakan saat ini dengan aplikasi dan teknologi. Tetapi jika hotel memutuskan untuk tetap menggunakan keycard, tamu harus menyerahkan keycard pada staf setiap datang dari luar agar keycard bisa disteril oleh staf. Berkurangnya beberapa barang dan layanan. Kita mungkin tidak akan menemukan lagi barang-barang yang digunakan bersama, seperti saus dan garam di atas meja restoran, atau handuk yang diletakkan di pinggir kolam renang. Minibar mungkin menjadi salah satu barang yang sangat dipertimbangkan untuk dihilangkan dari kamar karena sangat berisiko. Spa mungkin tidak dapat memberikan layanan seperti sebelumnya. Beberapa layanan yang ada di spa mungkin harus dihilangkan dan kapasitas orang juga dikurangi. Melatih dan melatih ulang staf. Banyak perubahan yang harus dilakukan hotel untuk menjaga kenyamanan dan kepercayaan tamu. Tidak pernah terlalu awal untuk mempersiapkan properti dan staf saat reopen hotel ketika pariwisata kembali dibuka. Industri pariwisata sudah beristirahat cukup lama. Siapkan properti dan site untuk menerima tamu kembali. Pemanfaatan teknologi. Seperti yang sudah kita rasakan saat ini, sebagian besar aktivitas kita yang berhubungan dengan orang lain dibantu dengan teknologi dan aplikasi. Berbagai aplikasi muncul untuk membantu kita mengurangi kontak fisik dengan orang lain. WHO sendiri sudah menjelaskan bahwa COVID-19 dapat menyebar melalui droplets ketika seseorang berdekatan setidaknya dalam jarak 1 meter dengan orang yang telah terinfeksi virus. Bagaimana hotel beroperasi tetapi tetap mengurangi kontak fisik? Jawabannya tentu saja dengan teknologi dan aplikasi. Beberapa hotel di Jepang bahkan sudah menggunakan robot untuk mengurangi kontak fisik dengan tamu. Hotel dapat menerapkan sistem online di mana check-in dan check-out dilakukan sendiri oleh tamu melalui mobile tamu. Ini dilakukan untuk menghindari kontak dengan staf, serta agar tamu tidak menyentuh meja saat melakukan check-in maupun check-out. Sistem online juga bisa diterapkan pada layanan kamar, di mana tamu bisa memesan layanan kamar melalui aplikasi, sehingga mengurangi tamu berinteraksi dengan telepon yang disediakan di kamar hotel. Spa, bar, restoran, dan layanan hotel lain dapat memanfaatkan aplikasi untuk menerima pesanan tanpa berinteraksi langsung dengan tamu.